aqwalun wa af'alun. Aqwal itu beberapa perkataan, maksudnya seperti Al-Fatihah itu kan ucapan, terus tahiyat, ya, sholawat, salam juga adalah ucapan. Kalau af'alnya, pekerjaannya itu berdirinya, rukunya, tumaninahnya, sujudnya, itu pekerjaan. Jadi dua gabungan sholat itu, ya, ada yang sifatnya qauliyah, perkataan-perkataan, ada yang sifatnya fi'liyah, perbuatan. Nah, kumpulan dari itu diawali dengan takbir. Yang pertama kali rukun sholat itu kan takbir ihram gitu kan. Kemudian diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut istilah fikih. Was-sholatul mafrudatu, sholat fardu atau sholat yang difardukan itu khamsun, ada 5. Sebagaimana kita ketahui, ya, sholat 5 waktu kita menyebutnya. Az-zuhru, ya, pertama sholat zuhur. Nah, ini disebut sholat zuhur karena, ya, zuhur itu artinya dari kata dohir. Dohir itu nampak, ya. Nampak gitu. Artinya kenapa disebut sholat zuhur? Karena sholat itu nampak banget di siang hari, jelas kelihatan. Siang hari itu adalah sebuah kondisi di mana segala sesuatu nampak terang. Nah, sholat yang ada pada saat itu ya zuhur, sholat yang kelihatan gitu, orang yang sholat itu kelihatan. Berarti itu maka disebut dengan zuhur, gitu, sholat zuhur. Pertama az-zuhru, ya, sholat zuhur. Jadi bukan sholat lohor, nggak ada sholat lohor. Ada yang disebut sholat lohor, ya. Di kampung sholat lohor. Dari mana lohor? Mungkin maksudnya zohor kali ya. Dari zuhur ke zohor, ujungnya ke lohor gitu. Wa awal waqtiha, dan awal waktu sholat zuhur, mulai masuknya waktu sholat zuhur itu adalah zawalu syamsi, mulai zawalnya matahari. Kemarin sudah disinggung, zawal itu artinya lingsir, ya. Matahari pas tengah-tengah kepala kita, kemudian bergeser sedikit ke timur, gitu, ke barat, gitu ya. Nah, itu disebut dengan zawal, ya. Jadi itu udah masuk waktu zuhur tuh, mulai zawal. Jadi awal waktu zuhur itu adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Maksudnya bukan tergelincir matahari jatuh, bukan, gitu kan. Dari mulai pas tengah-tengah kepala kita gitu, di ujung langit, kemudian bergeser ke arah barat. Nah, itulah zawal. Wa akhiruhu, adapun akhir daripada waktu sholat zuhur adalah idza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da zilliz zawal. Jadi akhir dari waktu zuhur itu adalah apabila bayangan sesuatu sudah sepanjang dari sesuatunya itu. Ba'da zilliz zawal, setelah atau selain dari bayangan zawal tadi. Jadi gini, kalau siang hari kelihatan ada matahari gitu kan, kemudian awal waktu zuhur itu mulai dari matahari tergelincir sedikit ke arah barat. Itu awalnya. Nah, ketika matahari tergelincir ke arah barat, bayangan sesuatu ke arah mana adanya? Ke timur. Ketika matahari persis di atas kepala kita, bayangannya ada enggak? Enggak ada, karena pas banget gitu kan. Nah, begitu tergelincir pasti ada bayangan dia ke arah timur. Umpamanya kita mendirikan sebuah tongkat 1 meter, ya umpamanya kan. Nah, ketika 1 meter didirikan, matahari pas tengah-tengah langit, itu bayangannya enggak ada. Karena si matahari persis, ini tongkat namanya, persis di atas ini.
begitu matahari udah geser ke arah barat, gitu ya, pasti ini berbayang ke sini, bayangannya nanti ada, gitu. Nah, itu mulai masuk waktu zuhur. Akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan 1 meter tadi, tongkat tadi, itu sudah bayangannya sudah 1 meter juga, gitu. Jadi kalau ini tongkat berbayang, diukur ke sini nih, nah bayangannya sampai di sini. Itu akhirnya ujung waktu zuhur situ. Kita kan nggak pernah memperhatikan itu ya, karena kita sudah ada jam, gitu kan. Nah, jam itu berpedomankan ke sini, gitu, ke matahari. Artinya, kalaupun tidak ada matahari, mendung, musim hujan, gitu, nah sudah ada patokan jam. Nah, karena jam ini sudah diukur dari kebiasaan bayangan ini. Jelas ya ini ya? Oke, itu akhir dari waktu zuhur. Satu tuh. Yang kedua wal asru, ya. Yang kedua salat asar. Wa awwalu waqtiha, awal dari waktu salat asar adalah az-ziyadatu ala dzillil mithli. Tadi zuhur itu akhirnya waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan sesuatu itu sama dengan bendanya. Bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter dari benda ke situ, ya. Nah, ketika lewat dari benda itu, bayangannya lebih panjang sedikit dari benda itu, disitulah mulai waktu asar. Jadi di sini disebutkan az-ziyadatu ala dzillil mithli. Ya, udah ada penambahan dari bayangan dari bendanya, gitu. Ada penambahan panjang bayangan daripada bendanya. Itu sudah masuk, itu awal waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dzillil mithlain. Sementara akhir dari sholat asar fil ikhtiyar artinya masih longgar waktunya, gitu, tapi sudah sampai mendekati akhir, gitu. Itu adalah ila dzillil mithlain, sampai bayangan itu 2 kali lipat bendanya, gitu. Tadi bendanya tongkatnya berapa meter? 1 meter. Nah, bayangannya sudah 2 meter, gitu. Itu namanya sudah akhir waktu asar, tapi masih boleh sholat dan belum makruh sholatnya di situ. Masih ikhtiar, masih dalam pilihan. Wa fil jawazi ila ghurubis syamsi, dan waktu yang masih dibolehkan sholat asar itu sampai ke terbenamnya matahari. Itu sudah mepet banget tuh. Sampai terbenamnya matahari masih boleh sholat. Ada waktu yang tidak boleh sholat asar, yaitu sisa waktu sedikit, ya, ujungnya gitu, mendekati maghrib sampai dengan tidak mampu lagi mencakup sholat 4 rakaat asar, gitu. Biasa kita sholat 4 rakaat asar berapa menit? Baru 2 rakaat azan masuk. Katakanlah baru 2 rakaat sudah azan maghrib, nah itu udah haram sholat, waktu haram itu, gitu kan. Udah terbenam matahari tapi belum azan, gitu kan. Nah itu udah jangan tuh, gitu kan. Ya kalau ya kira-kira sholat 4 rakaat tuh 4 menit, 1 menit 1 rakaat umpamanya kan, gitu. Nah, tinggal waktu 4 menit lagi ke asar, itu sudah waktu tahrim tuh namanya. Waktu yang haram, gitu. Wal maghribu, yang ketiga sholat maghrib. Wa waktuha, nah adapun waktunya sholat maghrib wahidun, hanya 1 saja, tidak panjang. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu tidak lain adalah terbenamnya matahari. Wa bimikdari ma yu'adzinu wa yatawaddau
wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusolli khamsa rakaat. Ukuran panjangnya waktu maghrib itu adalah sekira ya, sekadar gitu, atau diperkirakan seperti orang azan. Kemudian setelah azan wudu, setelah wudu kemudian dia pakai pakaian menutup aurat, setelah itu sholat 5 rakaat. Nah segitu tuh waktu sholat maghrib tuh. Azan berapa menit? Azan 5 menit. Kemudian wudu 5 menit. Kemudian pakai baju 5 menit semuanya, 15 menit ya. Terus sholat 5 rakaat berapa? 7 menit. Jadi sekitar segitu tuh, singkat gitu waktu maghrib itu ya ukurannya. Coba kalau kita kan sholatnya pakai kulhu, jadi cepet ya, sholat 5 rakaat tuh ya bacaan ayatnya agak yang pertengahan gitu, jangan kulhu semua kan cepet gitu. Nah, jadi waktu maghrib pendek saja gitu ya. Seukuran tadi, seukuran orang azan, kemudian wudu, kemudian memakai pakaian menutup aurat, setelah itu dia mendirikan sholat ya, dan maksudnya sholat maghrib, kemudian tambah sholat 5 rakaat gitu, maksudnya gitu. Nah habis tuh maghrib, kurang lebih seperti itu gitu. Nah ada lagi penjelasan ya. Akhir sholat maghrib itu sampai terbenamnya mega merah gitu. Coba kan kita nggak pernah lihat mega merah itu. Ya kan di sini memang nggak ada mega merah. Wal isya'u. Nah, kemudian sholat isya gitu. Awal waktu sholat isya adalah idza ghaba syafaqul ahmar. Apabila mega merah sudah hilang, sudah lenyap, makanya sholat maghrib akhirnya itu ujungnya sampai mega merah hilang gitu. Nah disambung dengan sholat isya gitu. Yaitu ketika mega merah terbenam, mulainya masuknya gitu. Wa akhiruhu, dan akhir sholat isya itu fil ikhtiar ya, dalam kondisi luang itu ila thulutsil lail, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa? Ya, maksudnya sepertiga malam pertama ini. Sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam itu, yang disebut malam itu dari maghrib sampai subuh. Nah, berarti sekitar 11 jam atau berapa jam? 10 jam. Maghrib jam 6, subuh jam 4. Itu berapa? 10 ya, 10 jam. Bagi 3 tuh. Nah, jadi dari jam 6 tambah 3 jam, 3 jam setengah. 6, 7, 8, 9 gitu. Setengah 10. Nah, itu akhir waktu isya dalam kondisi yang bagus gitu. Artinya usahakan jangan sampai lewat jam segitu tuh gitu. Bagusnya gitu kan. Yang berikutnya ila thulutsil lail wa fil jawaz ya. Nah, tetapi waktu yang masih boleh dibolehkan sholat isya itu adalah ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar kedua. Terbitnya fajar sidik. Ada fajar pertama yaitu fajar kizib atau fajar kazib ya. Nah, yang pertama datang itu. Kemudian setelah itu fajar kazib hilang, baru kemudian muncul fajar sodik ya. Fajar sodik atau fajar yang biasa waktu subuh gitu kan. Nah, sampai situ, artinya sampai subuh gitu kan. Itu masih boleh sholat isya. Sampai terbitnya fajar sidik, fajar kedua. Fajar, kita jarang lihat fajar. Jadi ada fajar kazib, fajar bohong. Kalau fajar kazib itu fajarnya berbentuk begini ya. Apa namanya, menjulang ke langit ke atas. Kalau fajar sidik begini, di langit tuh, di ufuk tuh begini.
putih gitu. Fajar pokok itu seperti ada sinar tembak. Iya, nah gitu dia ke atas gitu kan. Itu fajar kizib, fajar kazib. Kalau fajar sodik membentang, gitu kan. Kalau fajar kizib menjulang ke atas. Nah, setelah ada fajar kizib itu belum subuh. Nah, kemudian lenyap dia, ganti muncul fajar sodik. Ya. Nah, itu waktu subuh. Nah, sampai situ tuh isya tuh gitu. Artinya masih boleh gitu kan. Tapi tadi bagusnya itu sampai sepertiga malam pertama gitu ya. Yaitu jam 11 gitu. Itu bagusnya. Was-subhu, dan yang kelima salat subuh. Wa awalu waktiha, adapun awal waktu salat subuh adalah tulu'ul fajri tsani, sejak terbitnya fajar sidik, fajar kedua fajar sodik. Wa akhiruhu, dan akhir daripada salat subuh fil ikhtiar, ya, dalam kondisi waktu luang itu ilal asfari, sampai terbitnya kekuning-kuningan gitu. Cahaya kuning-kuning, apa remyang-remyang gitu ya. Remyang-remyang kuning. Apa tuh bahasa Jakartanya itu? Semburat, ya, semburat kuning-kuning gitu di sono di timur. Hah? Kuning jingga? Bukan. Kalau matahari mau terbit itu kan mataharinya masih di bawah. Nah itu kan udah ada sinarnya tuh ke atas tuh gitu. Semburat gitu ya, kayak semburat gitu. Asfar tuh gitu. Wafil jawazi ila tulu'i syamsi, dan masih boleh sampai matahari terbit sampai keluar gitu. Ya, kalau udah terbit sudah nggak boleh gitu kan. Itu tentang waktu-waktu sholat. Semana waktu habis. Cepet banget waktu habis kalau ngaji ya. Masya Allah. Baik, sampai sini dulu, nggak apa-apa. Tenang aja ngaji mah. Masih lama ini Ramadan. Baru 10 hari ini kan, ini kan hari ke-10 nih ya. Alhamdulillah kita konsisten 10 hari masih terus berjalan gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Tentang ini masih pendahuluan tentang sholat ya, memerinci tentang sholat 5 waktu ya, nama-namanya dan waktunya gitu. Nah nanti besok syarat-syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat ya. Kemudian nanti rukun-rukunnya juga gitu, insyaallah. Atau cukup ya, karena ini udah biasa ya, insyaallah sudah paham dan mampu. Baik Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita tentang kitab Fathul Qorib ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, kita menambah ilmu dan wawasan dan bisa kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa ya, menjalani puasa dengan baik dan menjalani qiyam Ramadan dengan sempurna. Al-Hadini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هداني الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.